Oke teman-teman, balik lagi nih. Kali ini kita bakal kupas tuntas dua metode pemupukan yang paling jitu buat tanaman cabai kalian. Anggap aja ini panduan lengkap biar tanaman di rumah bisa tumbuh subur dan panennya melimpah ruah. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya ya. Banyak banget dari kita yang hobi nanam cabai suka mikir, apa sih rahasianya biar buahnya lebat? Jawabannya sering banget ada di cara kita ngasih makan tanamannya, alias pemupukan. Tenang aja, di sini kita bakal bedah dua teknik utama, metode kocor sama metode tugal. Keduanya bakal kita urai satu persatu, jadi gampang banget buat diikutin, bahkan buat yang baru pertama kali coba sekalipun. Oke, kita mulai ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin soal pupuknya, ada satu aturan emas. Satu prinsip paling dasar yang wajib, kudu, harus kita pahami. Ini fondasinya yang nentuin semua langkah kita nanti berhasil atau enggak. Jadi gini, faktor paling penting yang nentuin tanaman itu bisa makan pupuk atau enggak itu cuma satu, keasaman tanah atau yang biasa kita sebut pH. Anggap aja pH ini kayak kunci pembuka gerbang nutrisi buat tanaman. Nah, angka saktinya itu ada di 6,5. Paling rendah toleransinya di angka 6,0. Kenapa? Karena di level pH inilah akar tanaman itu paling jago, paling efisien buat nyerap semua nutrisi yang ada di tanah. Jadi intinya begini, mau pupuk kalian semahal apapun, mereknya paling top, kandungannya paling lengkap, kalau pH tanahnya terlalu rendah atau terlalu asam, ya udah ambiar. Tanaman nggak akan bisa nyerap, bener-bener cuma buang-buang pupuk dan uang. Baik, sekarang kita masuk ke metode pertama, yang paling populer nih, teknik kocor. Ini cocok banget buat ngasih nutrisi ke tanaman secara rutin dan konsisten. Buat kita yang nanamnya skala rumahan, resep dasarnya itu simpel banget dan bisa langsung dipraktekin. Yuk kita lihat takarannya. Pertama, siapin 1 sendok makan pupuk padat, misalnya NPK. Cukup pakai sendok makan biasa yang ada di dapur, nggak usah ribet. Terus, 1 sendok makan pupuk tadi kita larutin ke dalam. Nah, ini kuncinya. Pas 3 liter air. Rasio ini penting banget, jadi jangan ditambah atau dikurangi ya airnya. Nah, sering banget nih ada yang nanya, gimana kalau mau pakai 2 jenis pupuk? Gampang banget, tinggal tambahin aja 1 sendok makan dari masing-masing jenis pupuk ke dalam 3 liter air yang sama. Jadi, airnya tetap 3 liter ya, bukan jadi 6 liter. Terus buat satu tanaman kita kasih berapa banyak? Cukup sekitar 100–150 ml aja dari larutan tadi. Biar gampang ukurnya, itu kira-kira takaran 1 gelas air mineral kemasan itu loh. Ini tips super penting, jangan sampai kelewat. Pas nyiram, tuang larutan pupuknya di sekeliling pangkal tanaman, jangan sampai kena langsung batangnya. Ini buat ngehindarin batangnya jadi gosong atau rusak. Sip, sekarang kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode tugal. Metode ini pakai pupuk padat langsung, dan cara kerjanya itu pelan-pelan atau slow release. Nah, perhatiin baik-baik ya, dosisnya beda jauh. Untuk metode tugal, kita cuma butuh 1 kali sendok teh pupuk buat satu tanaman. Ingat, sendok teh, bukan sendok makan. Jangan sampai ketuker. Caranya, wah super simple, cuma 3 langkah. Pertama, buat lubang kecil, jaraknya kira-kira 4 jari dari batang utama. Kedua, masukin deh 1 sendok teh pupuk tadi ke lubang. Terakhir, tinggal tutup lagi lubangnya pakai tanah. Beres. Nah, ini bagian yang serunya. Dosis pupuk itu ternyata nggak sama terus loh. Kita harus pintar-pintar nyesuaiin dosisnya tergantung fase pertumbuhan tanamannya, biar hasilnya bisa maksimal. Aturannya gampang kok. Waktu tanaman lagi fokus numbuhin daun, alias di fase vegetatif, kita pakai dosis standar yang tadi udah kita bahas. Tapi, begitu dia mulai keluar bunga dan bakal buah, nah di fase generatif ini saatnya kita genjot nutrisinya. Dosisnya kita naikin jadi 1,5 kali lipat. Logikanya sederhana banget kan? Proses bikin bunga sama buah itu butuh energi yang luar biasa besar dari tanaman. Jadi, dengan nambahin dosis pupuk, ibaratnya kita lagi ngasih bahan bakar ekstra biar dia makin kuat dan buahnya makin banyak. Oke, kita udah bahas semua teknik dan takarannya. Sebagai penutup, ada satu hal yang paling penting, yang sebenarnya jadi kunci dari keberhasilan semua ini. Saya mau tutup dengan kutipan yang dalam banget ini. Pada akhirnya, pupuk terbaik yang paling manjur, ya pupuk kasih sayang, perhatian dan perawatan rutin dari kita lah yang jadi kunci utama kebun yang sehat dan subur. Nah, dengan semua bekal ini, semoga kalian jadi makin pede dan semangat buat berkebun ya.
Pertanyaannya sekarang, habis ini proyek ngerawat tanaman apa lagi nih? Makasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.